Awigenam astu nama sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ayumade Seintan Lestari. Di sini saya akan menceritakan salah satu tokoh dari cerita Mahabharata, yaitu Bisma. Tokoh Bisma terlahir sebagai Dewa Brata dalam kisah cerita Ramayana. Nah, Bisma sendiri adalah tokoh utama dalam cerita Mahabharata. Nah, Bisma ini terlahir dari seorang ibu, yaitu Dewi Gangga, dan ayahnya adalah Prabu Santanu. Nah, kelahiran Bisma sendiri karena ia dikutuk oleh Resi Wasista karena ia telah mencuri lembu sakti milik Resi Wasista. Nah, ia dikutuk untuk turun ke dunia bersama 8 wasu lainnya. Nah, saat perjalanan menuju ke dunia, Bisma ini bertemu dengan Dewi Gangga dan Prabu Santanu. Nah, di perjalanannya inilah, karena Dewi Gangga dan Prabu Santanu juga mendapat kutukan untuk turun ke dunia, mereka membuat kesepakatan bahwa 8 wasu ini akan dilahirkan oleh Dewi Gangga dan Prabu Santanu. Nah, 8 wasu ini dilahirkan. Nah, Bisma adalah wasu yang terakhir dilahirkan oleh Dewi Gangga. Setelah 7 wasu ini lahir, Dewi Gangga satu persatu membuangnya ke sungai. Yang terakhir, Bisma lahir, tetapi saat Dewi Gangga hendak membuangnya ke sungai, Prabu Santanu mencegahnya. Tetapi Dewi Gangga membawa Bisma untuk pergi ke surga dan meninggalkan Prabu Santanu sendirian. Nah, setelah 36 tahun lamanya, akhirnya Prabu Santanu menemukan Bisma ini. Dewa Brata kemudian tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani, sehingga ia dinobatkan untuk menjadi tahta kerajaan. Tetapi ia menolak, karena ia telah berjanji kepada Dasapati, yaitu ayah dari Satyawati ibu tirinya, bahwa ia tidak akan mewarisi tahta kerajaan dan tidak akan menikah seumur hidupnya. Karena janji dan ketulusan itulah, ia diberi nama Bisma, dan ia dinobatkan untuk mampu bersahabat dengan waktu, dan ia menentukan kematiannya sendiri. Bisma memiliki 2 adik tiri, yaitu Citrangada dan Wicitrawirya. Nah, karena ketulusannya ia dengan adiknya dan rasa kasih sayangnya dia kepada adik-adiknya, ia pergi untuk bersayembara ke kota Kasi, dan ia memenangkan sayembara tersebut. Ia membawa pulang Amba, Ambika, dan Ambalika. Nah, membawa pulangnya Amba, Ambika, dan Ambalika untuk dinikahkan kepada kedua orang adiknya. Tetapi karena Citrangada telah wafat, maka Ambika dan Ambalika menikahi Wicitrawirya. Tetapi Amba sangat cinta kepada Bisma. Tetapi karena Bisma mempunyai sumpah untuk tidak menikah seumur hidupnya, jadi Bisma menolak cinta sang Amba ini. Karena itulah Bisma menolak cintanya. Dia bingung bagaimana cara untuk menolak Amba ini. Akhirnya karena tidak sengaja, Bisma membusur panah dan menancap ke tubuh Amba, sehingga Amba meninggal. Nah, karena itulah Amba mengucapkan bahwa ia akan lahir kembali menjadi seorang pria, tetapi memiliki watak seperti seorang wanita. Dia akan membunuh Bisma pada saat peperangan. Di lingkungan keraton Hastinapura, Bisma sangat dihormati oleh anak cucunya. Bukan karena ia mahir dalam militer saja, tetapi ia sangat ahli dalam peperangan. Oleh karena itu, Pandawa dan Korawa sangat mencintai kakeknya ini, Bisma.
Nah, pada saat peperangan di Kurukshetra, Bhisma berpihak kepada Korawa. Nah, meskipun Bhisma berpihak di pihak Korawa, tetapi ia tetap mendukung pihak Pandawa. Karena di mana ada Krishna, di sanalah ada kemenangan. Dan di mana ada Arjuna, di sanalah ada kejayaan. Pada peperangan di Kurukshetra tersebut, Yudhistira dan para Pandawa bingung bagaimana cara membunuh sang Bhisma ini. Nah, karena Krishna sangat ingin membunuh Bhisma dan ia menjadi kusir dari Arjuna, ia memutuskan ingin membunuh Bhisma dan ingin meluncurkan busurnya. Tetapi lagi-lagi sang Arjuna menahan sang Krishna. Ia mengatakan, "Oh sang Krishna, jika engkau membunuh kakek Bhisma, maka engkau akan dicap tidak baik oleh orang-orang. Engkau akan diucap berbohong kepada orang-orang." Nah, karena itulah Krishna tidak membunuh Bhisma. Nah, pada peperangan hari ke-10, Yudhistira datang ke kemah peperangan Bhisma. Ia bertanya kepada kakeknya, "Bagaimana cara untuk mengalahkanmu?" Ia berkata, "Aku tidak akan membunuh orang yang telah meletakkan senjatanya. Aku tidak akan membunuh orang yang hanya laki-laki tunggal sendiri dalam kerajaannya. Ia juga tidak akan membunuh bendera kerajaan yang telah hancur. Ia juga mengatakan ia tidak akan membunuh seorang wanita." Nah, karena itulah para Pandawa menyusun strategi untuk membunuh Bhisma ini. Karena telah ditakdirkan bahwa Bhisma akan mati di tangan Sri Kandi, maka dari itulah siasat Krishna dan para Pandawa yaitu meletakkan Sri Kandi di depan Arjuna dan Arjuna memanah Bhisma dari belakang Sri Kandi. Akhirnya Bhisma tidak melawan dan Bhisma jatuh tergeletak di panah-panah Arjuna. Tetapi Bhisma tidak jatuh ke tanah. Bhisma terkepang oleh panah-panah Arjuna. Nah, Bhisma saat itu tidak langsung mati karena ia yang menentukan sendiri kematiannya. Ia sempat menyaksikan kehancuran Korawa. Bhisma menghembuskan nafas terakhirnya setelah ia melihat kehancuran Korawa dan memberikan wejangan-wejangan kepada Pandawa. Demikianlah cerita tentang Bhisma dalam tokoh cerita Mahabharata. Saya memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.